Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-6, yaitu masih tentang pengolahan data tunggal, yaitu ukuran pemusatan data tunggal, dan kita akan membahas contoh soal median, kuartil, desil, persentil, rataan kuartil, dan rataan 3 kuartil. Simak terus video ini sampai akhir. Kita langsung ke contoh soal. Dari contoh bintang itu ini ya, kalau kalian masih ingat di part-part sebelumnya, merupakan data dari jumlah saudara kandung 20 murid kelas 12A1. Tabelnya seperti ini, tentukan nilai dari A median. Nah, untuk mencari median, kita masukkan rumusnya ya, berarti ini soal A, median lambangnya ME. ME sama dengan X ke N plus 1 per 2, kalau kalian masih ingat. Oke, berarti X, N itu apa? Banyaknya data, berarti 20 tambah 1 per 2. Berarti sama dengan X, 21 bagi 2 itu kan 10,5, berarti X 10,5. Jadi jawabannya mediannya bukan 10,5 ya, tapi X 10,5 atau datum ke 10,5. Nah, bagaimana cara mencari datum ke 10,5? Gini, kita kembali ke tabel. Oke, tabel ini kan merupakan penyajian data dari data yang sudah kita urutkan. Ya, mulai dari 0 sampai 4. 0-nya ada 4 kan? 0, 0, 0, 0. Berarti kan datum pertama sampai datum keempat itu 0. Kemudian satunya ada 10. 1, 1, 1, 1, 1 sampai 10 kali. Ya, kita tulis aja di sini. Kita kasih keterangan. Jadi, yang 0 itu mulai dari datum pertama sampai datum keempat. Karena kan frekuensinya 4. Kita tulis ini X1 sampai X4. Oke, kemudian mulai X5, datum ke-5 itu sudah 1. Sampai berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bukan 15 ya, tapi 14. Jadi X5 sampai X14. Atau artinya datum ke-5 sampai datum ke-14 dari data terurut itu 1 nilainya. Kemudian yang nilainya 2 itu ada 3. Berarti X15, X16, sama X17. Kita tulis X15 sampai X17. Lalu yang nilainya 3 itu frekuensinya cuma 2, ya sudah, X ke 18 sama X19. Dan yang terakhir, yang 4, ya datum terakhir, X20. Oke, lalu gini, X ke 10,5. 10,5 itu kan antaranya 10 sampai 11. X10 itu di mana? Berarti ini kan, X5 sampai X14. Berarti kan 1. X11 juga 1. Ya, kalau misalkan X10 itu 1, X11 juga 1, maka X10,5, X10,3, 10,2, 10,8, pokoknya X ke antara 10 sampai 11, ya 1. Berarti sama dengan 1. Nah, mungkin kalian bertanya, gimana kalau misalkan 14,5, bukan 10,5? X-nya ini ke 14,5 kan antaranya X14 sama X15 ini kan berbeda nilai. Nanti ada caranya mengerjakan kasus yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal B sekarang. Kuartil bawah. Kuartil bawah itu Q1 ya. Kalau QI masih ingat rumusnya? QI itu sama dengan X ke I dikali N plus 1 per 4. Berarti kalau Q1 kan I-nya 1. Berarti sama dengan X1 dikali N plus 1 per 4. Berarti sama dengan X1 nggak usah ya, tinggal N plus 1 aja. Berarti 20 tambah 1 per 4. 20 tambah 1, 21. Bagi 4 itu 5,25. Berarti X 5,25. Berarti datum ke 5,25. 5,25 antara 5 sama 6. X5 itu 1. X6 juga 1. Ya sudah, berarti X 5,25 sama dengan 1. Kuartil bawahnya 1. Kita ke soal C, kuartil atas. Q3, ya kan? Berarti kalau Q3, ya X, I-nya dengan 3 ya. Berarti 3 N plus 1 per 4. Berarti sama dengan X ke 3 dikali 20 plus 1. 3 kali 21 per 4. 3 kali 21, 63. Per 4 itu ketemunya 15,75. X ke 15,75. 15,75 antaranya 15 sama 16. X15 itu 2, X16 juga 2. Ya sudah, berarti X15,75 itu juga 2. Berarti kita dapatkan kuartil atasnya 2. Kita ke soal D. Desil kedua. D2 berarti ya.
Kalau desil, prinsipnya kan sama seperti kuartil, cuman 4-nya diganti 10. Berarti D2 sama dengan X2 dikali N plus 1 per 10. 2 dan 10 coret ya, 5. Jadi tinggal N plus 1 per 5 aja. Jadi X ke N plus 1, 21 per 5. 21 per 5, 4,2. Berarti X 4,2. 4,2 antaranya 4 sama 5. X4 itu di sini 0, X5 1. Nah, kalau seperti ini gimana? Gini, perhatikan ya. Jadi ini kan kita mau mencari nilai dari datum ke 4,2. Yang diketahui datum keempat nilainya 0. Datum kelima nilainya 1. Terus kalau datum ke 4,2 yang berada di antaranya X4 dan X5 ini berapa? Caranya gini, kita buat seperti tabel. Tabel yang kolom pertama ini X, kolom kedua ini nilai. Oke, X-nya ini kan 4,2. 4,2 antaranya 4 sama 5. Kita tulis 4 di sini, 5 di sini. X4 atau datum keempat nilainya 0. X5 atau datum kelima nilainya 1. X ke 4,2 di sini nilainya berapa? Ini kan yang akan kita cari, misalkan N. Oke, di sini perlu diperhatikan menulisnya itu yang X yang lebih besar itu yang di atas. Untuk menghindari nanti waktu perhitungannya itu negatif. Oke, jadi di sini bukan 4 di atas, 5 di bawah, tapi 5 di atas, 4 di bawah, 4,2 di tengah-tengahnya. Oke, lalu setelah ini kita gunakan prinsip yang namanya intrapolasi. Intrapolasi itu apa? Gini, perhatikan ya. X yang tengah dikurangi X yang bawah, berarti 4,2 dikurangi 4. Langsung saya tulis ya, 4,2 min 4 per X yang atas dikurangi X yang bawah, berarti 5 dikurangi 4, sama dengan nilainya juga nilai tengah dikurangi nilai bawah, berarti N min 0, kita tulis, per nilai atas dikurangi nilai bawah, berarti 1 min 0. Oke, jadi diingat ya, pokoknya tengah min bawah per atas min bawah sama dengan tengah min bawah per atas min bawah. Yang ruas kiri itu X-nya, yang ruas kanan itu nilainya. Oke, lalu ya sudah tinggal kita hitung, kita cari N-nya. Jadi 4,2 min 4 itu 0,2 per 5 min 4, 1. Sama dengan N min 0, N per 1 min 0, ya 1. Berarti N-nya ya sudah 0,2. N ini apa? Ya desil kedua atau X 4,2 ini, jadi sama dengan 0,2. Oke, kita ke soal E. Persentil ke 68. P68. Rumusnya mirip seperti kuartil ya, hanya per 100. Berarti sama dengan X ke 68 ya, dikali N plus 1, langsung aja 21 per 100. 68 kali 21 per 100, kalau kalian hitung hasilnya itu 14,28. Jadi X 14,28. Nah, kita cari datum ke 14,28. Kita lihat di sini, lagi-lagi 14,28 antaranya 14 sama 15. X14 nilainya 1, X15 nilainya 2. Kalau X14,28 berapa? Kita buat tabel lagi. X sama nilai. Berarti ini 14 sama 15 ya, tapi di sini 15 kita tulis duluan. X15 nilainya 2, X14 nilainya 1. X14,28 nilainya berapa? N. Oke, sama seperti yang tadi, tengah min bawah. Ya, jadi 14,28 min 14 per atas min bawah. Berarti 15 min 14. Sama dengan yang ruas kanan nilainya ya, tengah min bawah, N min 1 per atas min bawah, 2 min 1. 14,28 min 14, 0,28. Per 15 min 14, 1. Sama dengan N min 1 per 2 min 1, ya 1. Ya sudah. Jadi di sini kan per 1 ya nggak usah dianggap ya, tinggal 0,28 sama dengan N min 1, berarti N-nya sama dengan 1,28. Jadi kita dapatkan persentil ke 68 ini 1,28. Oke, jadi paham ya, ini namanya prinsip intrapolasi. Oke, sekarang kita ke soal F, tapi sebelumnya saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke soal F. Jawaban dari soal A sampai E saya tulis di sini ya, karena nanti ada yang kepake ini. Soal F ini rataan kuartil. Rataan kuartil itu RK ya. Rumusnya RK itu
setengah dikali Q1 plus Q3. Tinggal kita masukkan setengah dikali Q1 kan jawaban soal B ya, kuartil bawah itu 1, plus Q3 itu kuartil atas, jawaban soal C itu 2. Berarti sama dengan setengah kali 1 plus 2 itu 3. Berarti 3/2 atau 1,5. Ya sudah, kita dapatkan jawaban soal F rataan kuartil dari data ini adalah 1,5. Kita ke soal G, rataan 3 kuartil RT. Masih ingat rumusnya? 1/4 dikali Q1 plus 2Q2 plus Q3. Oke, berarti sama dengan 1/4 dikali Q1-nya kuartil bawah 1 plus 2Q2. 2 kali Q2 itu kan median ya, jawaban soal A 1 plus Q3 itu jawaban soal C kuartil atas 2. Berarti sama dengan 1/4 dikali 1 plus 2 kali 1 2 ya. 1 plus 2 3 tambah 2 lagi 5. 1/4 kali 5 itu 5/4 atau 1,25. Jadi kita dapatkan jawaban soal G rataan 3 kuartil dari data ini adalah 1,25. Oke, kita ke soal H, statistika 5 serangkai. Di sini sudah disiapkan tabelnya, tinggal kita isi. Masih ingat, baris pertama ini adalah median atau Q2. Q2-nya berapa? Tinggal kita isi, 1. Baris kedua itu Q1 sama Q3. Q1-nya 1, Q3-nya kuartil atas itu 2. Oke, lalu baris terakhir ini berisi datum terkecil dan terbesar ya, statistika ekstrim. X1, datum pertama yang paling kecil itu 0. Lalu XN. XN itu ya, kalau di sini N-nya kan 20, banyaknya data. Berarti X20, datum yang terakhir, yang terbesar itu 4. Jadi ini adalah statistika 5 serangkai dari data ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.